Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kali ini kelompok kami yang beranggotakan Eli Solihah, Wulan Asrinia, Sania Afsar, saya sendiri dan Tita Isra Faiza akan membahas tentang topik pada demonstrasi kontekstual topik 2 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Pertama yaitu mengenai tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Salah satu tantangannya yaitu kesadaran guru untuk menyalurkan emosi yang baik untuk peserta didik. Nah, bagaimana cara kita untuk memiliki kesadaran bagi guru, yaitu yang pertama memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti lingkungan yang kurang baik, yang dapat mempengaruhi emosinya muncul serta dapat merugikan orang lain. Guru harus memberikan rasa empati dan peka terhadap situasi yang terjadi. Guru juga harus memberikan pemahaman akan pentingnya membangun kerjasama dan hubungan yang baik antara sesama teman dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti, yaitu kasus yang pernah saya amati, yaitu kasus bullying verbal yang terjadi pada peserta didik, yang dimana dirinya itu merasa paling hebat sehingga merendahkan temannya yang lain dan lebih memilih berteman dengan teman yang pintar saja. Guru sering mengingatkan dan memberi pemahaman setiap hari, setiap jam bahkan ya, namun dia selalu melakukan hal yang tidak baik itu. Setelah melakukan pendekatan, ternyata peserta didik tersebut memiliki latar belakang orang tua yang berasal dari bukan Pulau Jawa yang memiliki sikap yang cukup keras, sehingga cukup sulit untuk diberitahu dalam hal kebaikan. Selanjutnya, silahkan untuk Tewulan. Oke. Nah, pembahasan selanjutnya di sini, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, tentunya sangat berpengaruh sekali ya, karena karakteristik peserta didik itu bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Kenapa? Karena karakteristik dapat menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki terkait kemampuan sosial dan emosionalnya. Karakteristik dengan latar belakang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, cara menghadapi kendala tersebut dengan menerapkan berbagai teknik seperti yang pertama ada stop atau berhenti, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Misalkan menghentikan kegiatan pembelajaran untuk melakukan teknik tersebut gitu ya dengan cara stop. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada take a deep breath, yaitu teknik bernapas dalam sedari napas masuk, sedari napas keluar, merasakan udara segar yang masuk melalui hidung, merasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung, melakukan 2-3 kali napas masuk, napas keluar. Jadi menarik napas dalam-dalam gitu maksudnya ya, nanti ada jedanya beberapa detik, nanti baru dikeluarkan napasnya. Itu yang dinamakan dengan take a deep breath. Terus yang ketiga ada observe atau amati. Amati di sini apa yang Anda rasakan nih pada tubuh Anda, amati perut yang mengembang, amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Jadi lebih ke kayak untuk merelaksasikan pikiran gitu, tubuh gitu, dengan dengan melakukan teknik-teknik tersebut seperti itu. Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya di sini tugas yang kedua itu pertanyaannya, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa sih yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan?
Nah, berdasarkan film yang kita secara kelompok analisis tentang film Laskar Pelangi, yang mana pendidikan itu kan sangat penting ya bagi peserta didik. Nah, melalui pendidikan, seseorang tuh dapat mencapai impian dan melampaui status sosial. Nah, dari film tersebut gitu ya, meskipun sekolah hendak ditutup, tapi peran guru tuh tetap penting gitu. Guru memberikan peserta didik motivasi agar tetap belajar dan mengejar cita-citanya. Dan hal itu tersampaikan melalui peran Bu Muslimah sebagai pengajar gitu. Jadi maksudnya tuh Bu Muslimah tuh memberikan motivasi agar tetap belajar, tetap menjadi peserta didik yang sangat tinggi gitu ya semangat belajarnya, walaupun dalam kondisi yang berbagai situasi gitu, seperti itu untuk film Laskar Pelangi. Nah, selanjutnya Oke, selanjutnya kita melihat dari film ini ya, Dead Poet Society. Nah, dari film ini kita bisa melihat bahwa di dalam film tersebut kita bisa juga belajar bahwa di sana terdapat seorang guru yang sangat baik yang dapat menjadi agen perubahan ya. Dan tentu saja hal itu sangat efektif. Mereka dapat menginspirasi siswa. Terus juga mereka dengan memberikan motivasi dan dorongan, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi, guru juga ternyata sangat efektif dalam memberikan siswa kebebasan untuk menemukan jalan mereka sendiri dalam hidup. Dan menjadi pendukung bagi mereka yang memang sepanjang jalan perjalanannya gitu. Terus juga guru juga itu sangat baik ya dalam mengajari siswa, sehingga mereka berpikir kritis dan dapat mengembangkan keterampilan kreatif seperti itu. Oke, kita lanjut ke film berikutnya, mungkin oleh Saudari Dita. Baik, berdasarkan film di Sekolah Rimba, kita dapat belajar tentang pentingnya peran guru dalam mendorong perubahan yang positif di dalam sebuah komunitas. Nah, guru di Sekolah Rimba akan menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan akan berdampak positif bagi anak-anak mereka. Guru juga memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi dan juga menciptakan lingkungan yang pastinya mendukung anak-anak untuk terus berkembang menjadi individu yang berkualitas. Di sini, guru juga bisa membimbing anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mereka, membangun rasa percaya diri, dan juga mengajarkan tentang pentingnya kerja keras dan integritas. Di sini, guru juga dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak yang berpikir kritis dan mengembangkan pemikiran mereka sendiri. Dengan demikian, guru dapat menjadi peran penting bagi masyarakat dalam menciptakan sebuah perubahan yang positif. Selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut, dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Menurut kami, yang bisa dipelajari dari kejadian atau film dari Dead Poet Society, kita dapat belajar bahwa seseorang harus terus mengejar mimpi mereka dan mengembangkan potensi secara maksimal. Ini tuh sangat penting karena jika seseorang memiliki minat yang tertentu, mereka harus membuat sebuah keputusan yang membuat mereka itu merasa happy. Itu tuh akan membantu mereka menjadi siswa yang mengembangkan kepercayaan dirinya dan pemahaman tentang bagaimana mencapai sebuah tujuan. Sementara itu dari film Sekolah Rimba, kita dapat belajar bahwa kita harus selalu berani mengambil sebuah resiko dan tetap terbuka terhadap semua ide baru. Ini tuh sangat penting untuk pembelajaran sosial emosional karena orang yang berani mengambil resiko akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda-beda. Di sini juga memungkinkan seseorang untuk terus belajar bagaimana berpikir secara kritis dan mengembangkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Baik, sekian dari pemaparan tugas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.